Hai semua, hari ini aku bikin burger. Ini rotinya aku panggang menggunakan panci ya, sama seperti sebelumnya aku memanggang roti dengan menggunakan panci. Dan hasilnya wow, bagus banget. Ini roti burgernya itu enak banget, dari tampilannya aja udah menggoda banget. Dagingnya itu aku bikin tebel banget dan roti burgernya itu benar-benar lembut, mengembang dan enak banget. Nah, ini aku mau makan roti burgernya. Lihat ya, tampilannya menggoda banget. Ini nyami banget, enak banget, dagingnya itu tebel banget dan rotinya itu bener-bener lembut banget, meskipun dipanggang menggunakan panci tapi dia itu bener-bener lembut banget. Halo sobat berani semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini menunya saya bikin roti yang mungkin bisa untuk ide jajanan si kecil juga ya. Nah, kebetulan kan sekarang lagi musim liburan anak sekolah ya, jadi buat yang lagi bingung mau bikinkan jajanan si kecil apa, kita bisa bikinkan ini ya. Jadi hari ini saya bikin burger. Nah, ini rotinya saya bikin sendiri dan juga isiannya saya bikin sendiri. Nah, buat kalian yang tidak punya oven, tidak usah khawatir untuk bikin rotinya, karena rotinya bisa dibikin atau dipanggang dengan menggunakan panci, sama tekniknya seperti kemarin waktu membuat roti dengan menggunakan panci. Nah, ini hasilnya sama-sama bagusnya, tidak ada beda. Waktu yang dibutuhkan juga sama-sama mengembangnya, sama-sama lembutnya. Ini yang menggunakan panci dan ini yang menggunakan oven. Oke, kita langsung aja tonton videonya ya, bagaimana cara membuat burger atau roti burgernya dengan menggunakan panci ataupun oven. Semua bisa, dan juga dihasilkan burger yang tebal dengan isian daging yang tebal dan rasanya itu dijamin semua keluarga pasti suka. Oke, langsung aja ya, let us cooking. Nah, sekarang kita siapkan untuk bahan daging burgernya ya. Jadi ini ada 300 gram daging sapi yang sudah digiling, kemudian aku mix ya dengan 200 gram daging ayam yang sudah digiling juga. Jadi aku tidak menggunakan murni daging sapi. Kemudian ada 1 siung bawang bombay ukuran sedang, ini juga aku cincang halus untuk bawang bombaynya, dan 3 siung bawang putih, ini bisa dihaluskan atau cincang halus sekali seperti ini ya. Kemudian ada 3/4 sampai 1 sendok teh garam, dan ditambahkan 1,5 sampai 2 sendok makan gula pasir. Kemudian ada 1 butir telur kalau ukuran agak besar ya, tapi karena ini ukurannya kecil jadi aku gunakan 2 butir. Kemudian kurang lebih ada 5 sendok makan tepung maizena, kalau tidak ada boleh diganti dengan tepung roti ya. Nah, kemudian ada 1 sendok teh lada hitam. Kemudian ada juga 1 sendok makan kecap Inggris, jadi aku gunakan kecap Inggris. Kemudian ada 2 sendok makan saus bulgogi, jadi aku gunakan saus bulgogi biar rasanya itu lebih enak gitu ya. Nah, sekarang kita siapkan mangkok, kita campurkan untuk daging sapi gilingnya, kita jadikan satu, dengan daging ayamnya kita jadikan satu semua. Daging ayamnya sudah digiling. Kemudian kita tambahkan untuk bawang bombaynya. Ini bawang bombaynya dicincang halus ya. Kemudian bawang putih kalau bisa dihaluskan ya, atau halus sekali cincangnya. Kemudian gula dan juga garam, dan ada lada hitam ini 1 sendok teh. Kemudian ada saus bulgoginya kita campurkan juga. Jadi kita campur semua bahannya. Ini 2 sendok makan ya untuk saus bulgoginya biar rasanya itu lebih enak banget gitu. Nah, kemudian tambahkan juga saus kecap Inggris. Nah, 1 sendok makan, ini biar khas gitu aromanya ya. Kemudian telur, ini telurnya aku gunakan 2 butir karena kecil-kecil sekali ya. Kalau agak besar gunakan 1 aja. Nah, kemudian tepung maizena kita campurkan semua jadi satu. Nah, kita aduk rata ya semua bahannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, setelah tercampur rata kita simpan dulu di kulkas ya. Ini untuk bahan isian daging burgernya. Kemudian kita siapkan untuk bahan roti burgernya. Ini kita aktifkan dulu untuk raginya. Nah, kita siapkan 20 gram gula pasir. Kemudian ada kurang lebih 125 ml air hangat. Ini aku siapkan segini dulu, nanti aku tambahkan lagi. Dan 7 gram ragi instan. Aku gunakan merek Fermipan. Nah, kita tambahkan gini air hangatnya ya ke dalam gula ini. Kita larutkan dulu untuk gulanya. Karena kita akan aktifkan untuk raginya, kemudian kita tambahkan raginya. Nah, kita diamkan sampai raginya aktif dan berbuih. Kemudian kita siapkan 300 gram tepung terigu protein tinggi. Ini sudah aku tambahkan setengah sendok teh baking powder ya.
Kemudian ada 1 saset susu bubuk, aku gunakan merek Denko ini, kurang lebih ini ukurannya 26 gram ya di kemasannya. Gunakan susu Denko aja. Nah, kita aduk rata aja seperti ini. Kemudian aku tambahkan 1 butir telur, ini ukuran sedang untuk telurnya. Dan ini raginya juga sudah aktif dan sisa airnya juga sudah aku tambahkan ya. Tadi kan cuma 100 ml, yang kita butuhkan 125 ml ya untuk air hangatnya. Kita aduk, ini aku gunakan mixer gini aja sementara dulu supaya tanganku nggak belepotan nanti ya, karena kan masih ada basah-basah gitu ya. Kalau mau langsung menggunakan tangan juga boleh ya, cuman ini biar nggak belepotan aja, biar mudah gitu mencampurkannya. Kemudian tambahkan 35 gram mentega atau margarin. Dan ini aku menggunakan butter ya, jadi supaya rotinya itu tetap awet lembut dan juga dia harum kalau kita menggunakan butter. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam. Nah, kita mixer dulu, kita matikan. Dan ini aku akan menggunakan tangan, aku uleni dengan tangan. Ini aku mau cuci tangan dulu ya. Dan ini tanganku sudah bersih, jadi ini aku mau uleni aja dengan tangan, jadi biar lebih mudah. Nah, uleni sampai kalis ya, sampai adonannya benar-benar kalis. Nah, kurang lebih seperti ini sudah kalis ya, seperti ini ya. Jadi mulus gitu ya, kalau dia kalis tuh nah mulus kayak gini, kalau dia itu dibulatkan tuh bagus kayak gini bentuknya. Jadi dia ini benar-benar sudah kalis bagus. Nah, kemudian kita tutup adonannya dengan plastik wrap atau kain serbet, atau bisa menggunakan tutup panci, tidak apa-apa. Nah, kemudian kita diamkan, istirahatkan ya selama kurang lebih 30 menit sampai mengembang. Dan setelah didiamkan selama 30 menit dan ini sudah mengembang, kita kempiskan adonan dan kita bisa bulatkan kembali. Nah, sekarang kita siapkan alas dan taburi sedikit tepung terigu. Kemudian kita letakkan tuh adonannya yang sudah dikempiskan dan dibulatkan tadi ya. Nah, taburi permukaannya dengan sedikit tepung terigu agar bagus nanti hasilnya. Dan ini sambil dipipihkan begini ya, karena kita akan bagi-bagi. Jadi kita pipihkan, kita lebarkan sedikit gini ya. Nah, kita pakai rolling pin aja biar lebih lebih rata untuk tebalnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kita bagi adonannya menjadi 8 bagian atau sesuaikan aja dengan keinginan. Kalau takut nanti ukurannya nggak sama, boleh ditimbang ya. Kalau aku lebih suka gini aja karena kita kan akan makan sendiri ya, kecuali kalau untuk jualan, jadi ukurannya kan harus sama. Tapi kalau untuk kita makan sendiri, konsumsi sendiri ya aku cukup bagi gini aja. Jadi ya sekali lagi ya, kalau mau ditimbang juga tidak apa-apa, kalau mau ukurannya bisa sama semua jadi rata gitu ya. Nah, kita bagi menjadi 8. Nah, bagus kan ya bentuknya. Nah, ambil satu bagian dan kita bulatkan. Nah, seperti ini cara membulatkannya, itu gampang banget, jadi supaya hasilnya bagus. Nah, tinggal kita gini-ginikan aja kalau kita membulatkan adonan itu ya. Sama kayak kita membuat bakpo, nah semacamnya itu. Ini kalau sudah terbiasa sih gampang kok kita membulatkan seperti ini. Jadi hasilnya nanti itu bisa mulus, bagus gitu. Jadi nggak usah terlalu ditekan-tekan banget. Jadi cukup digini-ginikan aja. Nah, ini kita bisa sisihkan dulu. Untuk yang sudah jadi, sudah bulat, kita ulangi lagi sekali lagi ya. Caranya seperti ini. Nah, cukup kita bulatkan seperti ini. Nah, bagus kan? Benar-benar bulat, mulus, dan juga rapi, bersih gitu kan ya. Membulatkan adonan itu sebenarnya mudah banget ya.
Tapi juga tergantung dari adonannya. Kalau benar-benar kalis itu bagus banget hasilnya. Nah, lanjutkan sampai selesai semua. Dan ini sudah selesai dibulatkan semua. Ini kita siapkan loyang, alasi kertas roti dan oles sedikit margarin ya, atau butter terserah. Ini aku pakai margarin aja untuk olesannya di loyangnya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kita tutup dengan plastik atau kain serbet karena kita akan diamkan dulu, istirahatkan selama 30-40 menit sampai mengembang. Dan yang ini aku letakkan di loyang satunya karena nanti aku mau panggang dengan menggunakan panci kalau yang ini. Nah, ini setelah didiamkan atau diistirahatkan selama 40 menit ini sudah mengembang sempurna. Nah, kita siapkan 1 kuning telur ya. Tambahkan sedikit air dan pewarna kuning telur supaya warnanya jadi bagus. Nah, oles merata ke seluruh permukaan adonan roti burger. Lakukan pada semua rotinya ya. Jadi untuk yang 2 tadi juga sama dioles seperti ini ya. Kita oles semuanya. Kemudian kita taburi dengan biji wijen ya, secukupnya aja. Kita kasih biji wijen begini. Ini nanti jadi harum banget. Nah, kurang lebih seperti ini selesai. Kita panaskan dulu untuk ovennya ya, dipanaskan selama kurang lebih 10 menit. Nah, kita masukkan adonannya, adonan roti burger. Nah, oven selama kurang lebih 15 menit ya, dengan api atas bawah, suhunya 200 derajat dulu ya. Kita pakai 200 derajat untuk awalan. Dan yang satunya ini kita siapkan panci, ini beri pasir atau kerikil ya, biar pancinya nggak rusak. Terus kemudian kita pasang loyangnya gini, kita kasih loyang secara terbalik ya sebagai tatakan, atau pakai tatakan lain yang agak tinggi kalau punya tatakan ya. Kalau loyangnya berlubang, aku tambahkan ini sebagai alas loyang. Nah, kita panaskan sebentar pancinya. Nah, ini cek ovennya, ini sudah 5 menit, kita bisa turunkan suhunya menjadi 180 derajat. Dan lanjut lagi proses mengovennya sampai total waktunya kurang lebih 15 menit semua ya. Kita kembali ke panci dan ini setelah pancinya dipanaskan, kita bisa letakkan adonan roti burgernya di sini. Nah, ini karena kan tadi tatakannya kan berlubang, jadi aku gunakan alas bagian bawahnya itu ya. Nah, kita panggang dengan api sedang selama kurang lebih 15 menit. Dan ini setelah 15 menit yang di oven, ini sudah kecoklatan. Ini tandanya sudah selesai, ini sudah matang. Nah, ini ya. Wah, bagus kan ya? Mulus banget roti burgernya. Nah, selagi masih panas, kita olesi permukaannya dengan margarin atau butter. Kalau mau lebih harum, gunakan butter ya. Jadi rotinya juga nanti tetap awet lembut meskipun sudah kering, sudah dingin. Nah, ini kembali ke panci dan ini juga sudah 15 menit, kita buka tutup pancinya dan wow, sempurna sekali, ini bagus sekali ya rotinya. Nah, kalau misal belum kecoklatan, waktunya boleh ditambah sedikit lagi ya, karena kan apinya kadang nggak sama kan ya. Nah, ini selagi masih panas, kita olesi dengan margarin atau butter, sama ya perlakuannya seperti yang di oven. Nah, ini dia, wow, cantik ini, juga tidak gosong sama sekali, warnanya bagus merata. Ini ya, nggak ada beda kan ya dengan yang di oven, dan juga dengan menggunakan panci sama-sama bagusnya, sama-sama lembutnya, mengembang dan tidak ada yang gosong. Dan sekarang kita siapkan untuk daging burgernya ya. Ini daging burger yang setelah disimpan di kulkas tadi. Nah, kita ambil secukupnya adonan daging burger ya. Kita bulatkan dan kita pipihkan. Kita taruh di atas loyang seperti ini. Ini sudah dialasi plastik dan juga dioles minyak ya, jadi biar tidak lengket untuk alasnya. Jadi kita ambil secukupnya, kita bulatkan dan kita pipihkan. Nah, lakukan seperti contoh sampai selesai.
Dan ini akan aku panggang setengah matang ya, agar sebagian ini nanti bisa disimpan di kulkas dulu. Nah, aku siapkan wajan teflon, aku panaskan, kemudian aku panggang daging burgernya dengan api sedang aja. Untuk tebal tipisnya ya daging burgernya sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, panggang sambil dibolak-balik sampai setengah matang. Jadi kalau sudah kita panggang setengah matang gini, kita bisa simpan di freezer. Jadi sewaktu-waktu kita mau bikin tuh kita tinggal ambil aja. Kurang lebih seperti ini ya, kita bisa angkat dulu dan kita sisihkan. Sudah setengah matang, cukup setengah matang aja untuk kita simpan. Jadi buat stok di rumah ya. Dan ini sebagian akan aku simpan, caranya seperti ini ya. Aku simpan di freezer, nanti aku alasi dengan plastik, kemudian atasnya juga aku kasih dengan plastik ini. Kita tumpuk seperti ini ya, kita kasih plastik. Jadi kalau ngambil biar gampang. Nah, sewaktu-waktu butuh tinggal diambil dan dipanggang sebentar aja. Nah, mudah kan? Nah, sekarang kita siapkan untuk bahan saus burgernya. Ini bahan saus sederhana ya. Aku gunakan 4 sendok makan mayonnaise. Kemudian aku tambahkan ini kurang lebih 1 atau 1,5 sendok makan saus tomat, nanti sesuaikan dengan selera masing-masing aja. Nah, kalau kalian ada mustard itu bisa digunakan mustard untuk 1 sendok makan ya, kurang lebih mustardnya. Nah, saya tidak pakai karena mustardnya habis, jadi saya gunakan yang ada aja. Kemudian aku gunakan juga 2 sendok makan saus cabai. Nah, saya hanya punya ini, jadi saya pakai merek ini untuk saus cabenya. Kalau kalian punya merek lain boleh dipakai ya. Karena merek ABC ataupun Indofood saya sudah habis. Biasanya saya itu punya stok banyak gitu, cuman ini semua pada habis, tinggal yang ini aja. Jadi kita pakai seadanya aja yang ada di rumah gitu, tidak perlu beli-beli lagi. Nah, selesai, ini cicipi ya, sesuaikan dengan selera masing-masing, kalau kurang boleh ditambah. Nah, kita belah roti burgernya menjadi 2. Lihat ya, roti burgernya ini lembut banget loh ya, benar-benar lembut banget, sempurna banget untuk roti burger. Bagus banget, ini juga halus kan ya. Ini yang dipanggang pakai panci aja sama, nggak ada bedanya, nggak ada keras sama sekali. Ini benar-benar lembut banget rotinya, juga halus. Lihat ya, halus banget kan ya. Nah, kita oles dengan sedikit butter untuk permukaan dalamnya ya. Nah, oles kedua sisinya, bagian dalamnya, kedua-duanya ya, untuk bagian sisi dalamnya. Nah, ini bisa langsung diolesi juga dengan saus burger, boleh tidak. Jadi aku mau coba yang langsung, boleh juga nanti aja saus burgernya. Tapi aku biasanya lebih suka gini, ditambahkan langsung. Nah, siapkan wajan teflon, kita tambahkan sedikit mentega ya, atau butter. Kita panggang sisi roti burgernya, sudah dioles butter atau saus tadi ya, saus burgernya. Nah, kita panggang sebentar aja sampai sedikit ada kecoklatan. Sebentar aja, nggak usah terlalu lama. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini selesai, kita bisa angkat dan sisihkan dulu. Nah, agak ada sedikit-sedikit coklat gitu, tapi bukan gosong ya, jadi nggak sampai gosong, hanya kayak apa sih, sembur-sembur gitu aja ya. Nah, kemudian tambahkan lagi sedikit butter. Kita akan panggang untuk dagingnya. Kita panggang daging burger, kita siapkan secukupnya aja. Nah, olesi juga dengan saus burger secukupnya, biar lebih berasa gitu, lebih enak nanti kita makannya itu. Nah, kita balik. Ini sambil kita bolak-balik juga untuk daging burgernya. Tadi kan sudah setengah matang, jadi kita matangkan lagi sambil kita bolak-balik. Kita bisa oles lagi juga dengan sausnya, saus burger. Nanti kita balik lagi, jadi kita bolak-balik gitu. Jadi biar matang merata dan rasanya juga meresap enak gitu ya. Nah, bila sudah kecoklatan merata seperti ini, tambahkan 1 lembar keju slice. Ini aku tambahkan 1 lembar keju slice warna orange ya. Nah, panggang sebentar saja.
Nah, kita tata dulu untuk daun seladanya sesuai dengan keinginan ya, di atas roti burgernya seperti ini. Nah, ini aku olesi dulu untuk sausnya, atau sesuaikan aja dengan selera. Tadi kan yang sebelah sana sudah aku kasih saus, yang ini kan belum, jadi aku oles dulu saus, kemudian aku kasih selada, kemudian aku letakkan daging burgernya dan juga kejunya seperti ini ya, langsung dari panggangan yang masih hangat, masih panas, jadi langsung kita letakkan seperti ini. Wow. Nah, ini bisa kita tutup langsung begini, atau kita kasih lagi sausnya. Nah, sausnya lebih banyak juga lebih enak. Nah, kayak gini kan, tambahkan sausnya. Kalau suka mentimun acar boleh dikasih ya, suka bawang bombay boleh ditambahkan, suka telur boleh dikasih telur ceplok. Nah, ini dia. Wow, ini sederhana banget ya, tapi benar-benar istimewa. Lihat ya, kalau ditambahkan telur, bawang bombay, irisan bawang bombay, dan juga ada acarnya mentimun gitu, makin mantep deh, isinya makin banyak. Tapi gini aja udah enak banget, ini benar-benar enak banget, udah istimewa banget ini. Ini semua keluarga pasti suka, apalagi anak-anak sekarang kan lagi musim liburan ya, anak-anak pasti suka. Nah, cukup mudah bukan membuat burger sendiri di rumah atau roti burger? Nah, silahkan dicoba ya, semoga cocok dengan resepnya. Terima kasih sudah menonton video dapur ini, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.